Shalom, sahabat-sahabat muda dimanapun teman-teman berada. Nah, hari ini hari kedua retret agung kita selama masa Prapaskah dengan tema besar bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Hari ini renungannya saya beri judul I Will Follow Him. Teman-teman tahu nggak lagu ini? I will follow Him, follow Him wherever He may go. Iya betul. Teman-teman tahu ya, berarti seangkatannya sama saya. Oke teman-teman, lewat lagu favorit saya itu, hari ini dalam perikop ini Yesus mau memberitahukan syarat-syarat sebagai atau menjadi murid-murid Yesus ya. Saya mau ambil dari versi Inggrisnya, rada kebule-bulean dikit ya. Whoever wants to be my disciple must be deny themselves and take up their cross and follow me. Jadi saya terjemahkan ya dalam bahasa Indonesianya, ada 3M bagaimana menjadi murid-murid Yesus. Saya masih ingat ketika saya mencari kerja di aplikasi pekerjaan ya, biasanya suka ada, bukan suka sih, pasti ada syarat-syarat untuk menjadi pekerja, syarat-syarat untuk diterima sebagai karyawan di kantor tersebut. Nah, hari ini Yesus juga kepengen mengajukan syarat-syarat untuk menjadi murid-murid Yesus. 3M itu biasanya kita kenal dengan nama sang kuli. Yang pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti aku. Teman-teman, setiap harinya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Loh, jadi nyanyi. Jadi setiap harinya kita penuh dengan penyangkalan diri, penuh dengan pilihan. Mulai dari awal bangun tidur ya, jam misalkan alarm itu berbunyi, kita sudah dihadapkan dua pilihan. Alarmnya bunyi, mau dimatiin atau kita tidur lagi. Nah, kalau kita mau menyangkal diri kita, step yang berikutnya adalah kita matiin alarmnya lalu bangun ya. Setelah itu dihadapkan lagi kedua pilihan, mau ambil handphone atau mau berdoa. Kira-kira yang mana yang dipilih? Kebanyakan seperti saya biasanya ngambil handphone ya, bukan melipat tangan lalu berdoa. Nah, penyangkalan diri ini di masa Prapaskah ini kita mau belajar dari hari kemarin ya, Rabu-Abu sudah dimulai. Nggak cuma di masa Prapaskah ya, kita mau menyangkal diri kita lebih lagi, apalagi di masa Prapaskah ini ya. Jadi penyangkalan diri yang kita lakukan itu nggak semata-mata kenyamanan kita. Misalkan saya ini suka banget ke mall gitu ya, tapi dalam masa Prapaskah ini saya mau pantang ke mall untuk lebih punya waktu, misalkan ikut misa pagi online, ikut persekutuan doa online. Nah, penyangkalan diri seperti ini juga bisa dilakukan dengan biasanya saya ini lebih banyak bicara gitu ya, bawel gitu ya, membicarakannya. Syukur kalau bicara firman Tuhan, tapi sukanya gibahin orang. Ups, jadi kayak itu ya, infotainment gitu ya, infotainment aja kalah. Nah, dalam masa Prapaskah ini saya juga mau mengambil penyangkalan diri untuk lebih banyak berdiam atau banyak ngomong, tapi ngomong yang positif ya, ngomongin tentang firman Tuhan. Yang kedua, memikul salib. Ngomong-ngomong tentang memikul salib, kita nggak bisa pilih salib itu yang mau kita pikul, salib besar, salib kecil. Kalau salibnya kecil gitu ya, saya mau pikul. Tapi kalau salibnya besar, jangan saya Tuhan, kenapa harus saya? Atau mungkin Tuhan kasih salib yang besar, terus kita bisanya ngeluh gitu ya, Tuhan kok salib besar, baru kemarin salib besar A yang Tuhan kasih, kenapa kali ini salib besar B lagi ya? Nah, sebagai murid-murid Yesus,
daya tahan kita sebagai murid-murid ya, diukur dengan bagaimana kita mau dan taat mengikuti salib. Ngomong-ngomongin salib yang besar, saya ingat sama film Passion of Christ. Ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, ketika balok salib itu dikasih ke dia gitu ya, dikasih ke Yesus, ditaruh gitu ya di bahunya, hal yang paling membuat saya belajar dari Yesus, diambil balok salibnya itu, apa yang dilakukan? Dicium. Kalau saya nggak salah itu adegannya itu dicium. Dari hari itu, dari hari saya melihat film Passion of Christ itu, saya belajar dari Yesus bagaimana dia mencintai salib. Salib yang menjadi lambang yang hina, Yesus ubah menjadi lambang cinta, lambang pengorbanan ketika ia mencium balok salib itu. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan Yesus yang adalah Raja dan Tuhan mau mencium salibnya yang bukan salibnya ya sebenarnya, salib kita yang ditanggung olehnya. Tuhan Yesus aja mau mencium, mengambil salib itu. Gimana dengan kita sebagai murid-murid Yesus? Maukah kita memikul salib kita? Kalau di perikop ini ditulis memikul salib setiap hari. Berarti hari ini ada salibnya sendiri, hari lain juga ada salibnya sendiri. Sebagai murid-murid Yesus, kita mau setia memikul salib. Dan yang ketiga, mengikuti dia. Kalau syarat pertama dan syarat kedua sudah terpenuhi, syarat ketiga ini adalah syarat kunci, mengikuti dia, menjadi murid-muridnya. Disempurnakan lewat tahap ketiga ini, yaitu mengikuti dia. Kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita nggak bisa pilih-pilih mengikuti Yesus dalam keadaan seneng. Kalau IPK saya bagus, saya mau ikut Yesus. Saya mau ke gereja, saya mau persekutuan doa online, saya mau bersyukur. Tapi kalau misalkan saya lagi nggak ada dalam posisi enak, misalkan IP sedikit menurun, diputusin pacar, kehilangan job, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, mungkin banyak hal yang kita pergumulkan, terus kita nggak kepengen mengikuti dia. Ya udahlah, nggak usah berdoa. Ya udahlah, nggak usah misa. Toh misanya online, atau nggak usah persekutuan doa lah. Saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Ya toh online. Teman-teman, hari ini kita mau belajar untuk tidak pilih-pilih mengikuti Yesus, baik dalam keadaan susah maupun senang, di waktu sehat maupun sakit, seperti janji pernikahan ya. Itu adalah syarat-syarat menjadi pengikut Yesus. Teman-teman, saya punya challenge buat teman-teman. Kita mau saya mengajak teman-teman bikin yang namanya Holy Capsule. Nah, teman-teman, kita mau bikin Holy Capsule. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk bikin Holy Capsule. Apa tuh ya Holy Capsule? Ini dia teman-teman. Teman-teman kalau misalkan punya berkat, teman-teman boleh beli kapsul ini ya, sama botol, apapun ya jenis botolnya, teman-teman boleh tulis Holy Capsule seperti ini. Nah, ini adalah kapsul kosong ya. Kan kalau di masa pandemi ini kita perlu minum banyak vitamin. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk membuat vitamin. Nah, teman-teman, ini kapsulnya kosong. Teman-teman bisa menulis bentuk penyangkalan diri setiap harinya. Misalkan hari ini saya bisa pantang marah kepada dosen yang ngasih tugas banyak gitu ya. Teman-teman tulis di kertas, dimasukkan ke dalam kapsulnya ya, digulung-gulung kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol ini. Semakin banyak teman-teman membuat Holy Capsule, semakin kita mempersembahkan
segala penyangkalan diri kita, segala pemikulan salib kita kepada Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia. Begitu ya teman-teman. Selamat mencoba dan selamat menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Sekarang kita mau berdoa. Saya akan menutup renungan saya dengan berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami telah berada dalam hari kedua masa prapaskah kami ingin semakin menjadi murid-murid yang begitu mengasihi Engkau dengan menyangkal diri, memikul salib dan mau mengikuti Engkau. Layakkan kami untuk kami selalu memberikan yang terbaik dari hari ke hari untuk menjadi murid-murid-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, jangan lupa kita mau selalu mengikuti Dia. I will follow Him wherever He may go.